Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cengkeh atau cengkih ya. Ya ini kan udah terkenal ya akan kegunaannya. Ya mulai sebagai untuk penguat rasa kue, kemudian untuk rempah makanan, kemudian juga digunakan untuk minuman ya penghangat ya ketika dikonsumsi. Mungkin banyak yang belum tahu ya kalau seandainya cengkeh ini memiliki nutrisi yang banyak ya kemudian memiliki manfaat ataupun khasiat ya ketika kita konsumsi ataupun digunakan. Nutrisi yang terkandung di cengkeh ya mulai dari protein, ya lemak, karbohidrat, serat, gula, ya kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, kalium, sodium, mangan, niacin, folat, kolin, vitamin E dan vitamin K. Mungkin banyak yang belum tahu ya. Cengkeh ini ya bisa digunakan sebagai obat herbal ataupun bahan obat herbal. Yang pertama, mengobati sakit mah. Pada umumnya sakit mah ini disebabkan karena produksi asam lambung yang berlebihan. Ya ketika asam lambung produksinya berlebihan, ya ini bisa membuat lapisan pelindung dinding lambung ya ini menipis ataupun berkurang ya sehingga dinding lambung ya bisa mengalami iritasi. Produksi asam lambung meningkat ini ya bisa disebabkan ya karena faktor makanan, karena stres ya. Jadi ada hubungannya ya ketika kalian sedang stres, banyak pikiran, cemas, ya itu produksi asam lambung meningkat. Makanya orang-orang sakit mah ya ini nggak boleh sampai stres. Ya kemudian karena faktor infeksi ini juga bisa. Ada sebuah penelitian yang mengatakan ya minyak esensial dari cengkeh ini dia bisa merangsang ya produksi dari ya lendir ataupun pelindung dari dinding lambung ya sehingga kalau seandainya produksinya meningkat ataupun normal ya asam lambung ya tidak akan melukai dinding lambung. Intinya ya bisa mencegah terjadinya iritasi pada dinding lambung. Yang kedua, meredakan sakit gigi. Manfaat cengkeh untuk sakit gigi mungkin teman-teman sudah pada tahu ya karena ini udah turun-temurun ya untuk mengatasi sakit gigi ataupun masalah di gigi. Nah, jadi obat kumur yang ada kandungan cengkehnya ya ini memiliki manfaat ya untuk mengatasi sakit gigi, ya menghambat pertumbuhan bakteri, ya mengatasi gigi gusinya yang bengkak ya. Ya jadi keluhan sakit gigi itu akan berkurang bahkan bisa menghilang. Nah, tetapi yang perlu saya sebutkan adalah ketika keluhan sakit giginya sudah hilang ataupun berkurang, ya sebaiknya tetap konsultasikan ke dokter gigi. Siapa tahu ya sakit giginya disebabkan karena gigi berlubang, ya sehingga gigi perlu perawatan ya ataupun penambalan. Ya, jadi jangan nanti sakit gigi kambuh. Ya, jadi harus dicari tahu ya kenapa kok sakit gigi. Atau misalkan sakit giginya karena gusinya bengkak, ya akibat ya banyak karang gigi. Ya jadi harus dibersihkan solusinya ataupun harus diatasi ya masalah utama penyebabnya. Yang ketiga, memelihara daya tahan tubuh. Cengkeh ini banyak sekali ya kandungan-kandungan dari nutrisinya tadi ya. Ya salah satunya mungkin vitamin E, vitamin K, zat besi dan antioksidan lainnya. Ya ini akan memberikan manfaat ya untuk imunitas ataupun untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sehingga kalau daya tahan tubuh meningkat, ya ketika ada bakteri, kuman ya ataupun virus ya menyerang tubuh kita, itu kita siap melawannya ataupun imun siap melawannya sehingga tubuh tidak gampang terserang penyakit ataupun sakit. Yang keempat, menjaga kesehatan tulang. Ketika tubuh kekurangan nutrisi, ya ini bisa saja nanti meningkatkan resiko terjadinya pengeroposan tulang ataupun osteoporosis. Nah, osteoporosis ini sendiri ya ini seperti ini ya gambarnya. Nah, tulang yang normal ini seperti ini lebih padat. Osteoporosis itu lebih jarang-jarang ya kepadatan tulangnya. Ya ini resiko patah ini meningkat. Ya, kalau seandainya ada benturan, ada jatuh. Ya, jadi masalah pada tulang itu akan meningkat resikonya ketika mengalami osteoporosis. Nah, dengan mencukupi nutrisi ya pada tubuh kita, ya ini akan memungkinkan ya tubuh terhindar dari masalah tulang keropos ataupun osteoporosis. Salah satu mineral yang bermanfaat ya terhadap kesehatan tulang
ya pada cengkeh ini mangan ya, jadi membuat kepadatan tulang jadi lebih baik ya, pertumbuhan tulang baru jadi lebih baik ya, sehingga terhindar ataupun menurun risiko terjadinya osteoporosis. Yang kelima, menghambat perkembangan bakteri. Cengkeh ini memiliki sifat antibakteri ya, jadi dia bisa menghambat perkembangan bakteri ya, sehingga menurunlah risiko terjadinya infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Jadi minyak esensial ya dari cengkeh ini ya bisa membunuh bakteri ya, misalkan ya E. coli penyebab diare ya, kalian diare kemudian mengkonsumsi cengkeh ya, ini bisa membantu ya mengatasi masalah diare. Ataupun kalian misalkan mengkonsumsi obat herbal cengkeh tadi ya, ini juga bisa membantu ya mengatasi masalah kesehatan yang disebabkan oleh bakteri-bakteri lainnya. Yang keenam, mencegah kanker. Cengkeh ini ya kaya akan antioksidan. Ya, antioksidan ya mungkin teman-teman sudah tahu, dia bisa menangkal radikal bebas, paparan radikal bebas, ya menurunkan risiko terjadinya penuaan dini, ya bahkan ya kanker itu sendiri. Yang ketujuh, mengontrol kadar gula darah. Ada penelitian yang mengatakan ya cengkeh ini sangat bagus ya untuk penderita diabetes ataupun gula darah. Senyawa yang terkandung di cengkeh ya ini memberikan manfaat yang meningkatkan penyerapan gula darah ke sel, meningkatkan sekresi insulin. Jadi ya ketika kalian ada diabetes ataupun penyakit gula darah, yang mengkonsumsi cengkeh kemudian dibantu dengan pola makan yang baik ya, kemudian juga olahraga teratur, ya ini bisa membantu mengendalikan ataupun mengontrol kadar gula darah. Jadi cengkeh ini banyak sekali ya manfaatnya untuk kesehatan. Ya mungkin kalau ada tambahan silakan tulis di kolom komentar. Ya baik dari herbalnya sendiri maupun tadi obat kumur ya, ataupun tadi misalkan minyak esensial ya, jadi memang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.